Ya, seperti tema dialog kita kali ini, apakah vaksinasi ini memang membuat orang-orang atau masyarakat kita bebas corona? Kita akan langsung berbincang dengan kedua narasumber, namun yang sudah bergabung bersama kami, sudah ada Prof. Zulis Ikawati, Farmakologi UGM. Selamat pagi, Prof. Zulis. Selamat pagi, Mbak. Ya, kemudian juga ada Prof. Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Sinovac. Selamat pagi, Prof. Kusnandi. Selamat pagi, maaf saya lagi di mobil nih. Iya, nggak apa-apa Prof, yang penting sudah meluangkan waktu untuk kami Prof. Saya mau ke Prof. Kusnandi dulu, kabarnya ada 25 relawan yang kemudian positif COVID-19. Ini apa yang menjadi dasarnya sehingga bisa sudah disuntikan vaksin kemudian justru terkena COVID-19? Ya, jadi 25 relawan itu adalah 18 yang dapat placebo, ya 7 yang dapat vaksin, seperti itu. Mereka bisa terkena penyakit itu tergantung macam-macam sebabnya. Pertama, jumlah virus yang masuk ke dalam badannya, terus kemudian daya tahan tubuhnya itu sendiri, sehingga timbullah gejala-gejala penyakit. Ya, sebelumnya semua relawan itu sebelum melakukan uji klinis itu dites dulu PCR dan rapid test harus negatif. Nah, setelah negatif, dia baru bisa uji klinis. Jadi udah pasti yang ikut uji klinis itu orang-orang yang benar-benar sehat tanpa terpapar penyakit. Tapi dalam perjalanannya, dan Jakarta itu angka penularan tinggi, maka 25 orang daripada relawan kita kena penyakit, ya 18 itu dari yang placebo, 7 dari yang kena vaksin. Tapi yang kena vaksin itu nggak ada yang berat, semuanya ringan. Jadi mereka bisa ke jalan seperti biasa gitu. Jadi nggak ada masalah. Jadi mereka kalau ada kita bagi empat gradasi yang sakit itu. Nah, yang dapat vaksin itu tuh penyakitnya gradasi 1. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu lemah. Gradasi 1 maksudnya gimana, Prof? Gradasi 1 itu nggak berat. Oke. Nah, jadi panasnya nggak gitu panas, ya. Umpamanya 38,2 gitu loh, 38 gitu. Dan masih dalam 2 hari hilang, Jadi gitu. ini suatu hal yang wajar apabila sebuah vaksin ini bukan berarti kita jadi bebas corona begitu, Prof? Atau bagaimana? Nggak semua orang itu akan terlindungi, oleh karena tergantung daya tahan tubuhnya sendiri, tergantung dari jumlah kuman yang masuk ke dalam badannya gitu. Jadi itu ininya seperti itu. Jadi nggak selalu bahwa orang yang dapat vaksin itu pasti 100% terlindungi, enggak. Ya, oleh karena kayak anak-anak aja kan, kalau divaksin ada yang juga sakit gitu loh. Sama juga orang dewasa juga sama, ya. Karena tergantung dari daya tahan tubuhnya. Artinya kalau dengan penjelasan Prof tadi dengan gradasi 1 gitu, ini sesuai ekspektasi tim berarti Prof ya mengenai efikasinya si Sinovac ini? Oh iya, itu sesuai dengan efikasi ya, bahwa kan dari WHO menetapkan kalau 50% aja itu efikasinya udah bisa dipergunakan dalam keadaan endemis. Ya, kan itu kalau kita bikin emergency use authorization, itu artinya penelitian itu belum selesai, tapi oleh karena pandemi, maka vaksin itu bisa digunakan, gitu loh. Makanya dibikin emergency use authorization. Kalau umpamanya udah selesai, ya itu bukan emergency, memang udah rilis, udah dapat digunakan, udah dapat izin edar. Tapi kalau umpamanya EUA itu syaratnya itu sedang berjalan ya penelitiannya, jadi belum selesai. Tapi oleh karena situasi pandemi, maka dia itu bisa digunakan gitu loh. Oke, saya mau ke Prof. Zulis. Prof. Zulis, ini melihat terpaparnya 25 relawan dari 1.620 relawan yang menjalani proses uji klinis begitu ya. Ini sudah dapat diartikan bahwa sebenarnya juga mempengaruhi dari efikasi yang 65,3% itu? Iya,
Begini Mbak, jadi kita mesti harus lihat dua hal ya. Pertama timingnya. Kita belum tahu apakah mereka itu yang terpapar COVID itu berada dalam kapan dia terpaparnya. Karena mungkin yang perlu diketahui adalah vaksinasi itu nanti akan memicu terbentuknya antibodi. Tetapi itu kan butuh waktu ya. Untuk Sinovac ini kan 2 kali suntikan dengan selang waktu 14 hari. Setelah itu 14 hari kemudian dari suntikan kedua baru mungkin akan muncul antibodi yang kemudian akan meningkat memuncak mungkin setelah 14 hari lagi kemudian. Artinya durasi dalam waktu kurang lebih 28 hari ke depan setelah disuntik kedua itu baru mulai berkembang kekebalannya begitu. Nah, ketika saat itu misalnya si relawan itu misalnya beraktivitas yang kemudian terpapar sebelum kekebalannya itu terbentuk, itu juga sangat mungkin ya bisa terpapar gitu. Yang kedua adalah jumlah dari antibodinya. Jadi sangat individual ya. Jadi satu orang dengan yang lain ketika dipaparkan virus dalam bentuk vaksin maupun alamiah itu kan antibodinya juga bervariasi. Sehingga mungkin yang mereka yang sudah divaksin 2 kali dan kemudian masih tetap positif itu mungkin karena mungkin kadar antibodinya mungkin tidak terlalu tinggi atau mungkin juga sudah waning atau sudah mulai berkurang dan faktor-faktor yang lain ya karena virusnya tadi juga terlalu banyak seperti yang disampaikan oleh Prof. Gunandi tadi. Jadi artinya banyak faktor ya setelah antibodinya itu meningkat maka faktor lain juga bisa mempengaruhi seseorang itu bisa terinfeksi COVID atau tidak begitu. Cuma kalau sudah ada antibodi maka paling tidak ada yang melawan ketika virus itu masuk sehingga tadi yang disampaikan Prof. Kusnandi tadi bahwa kebanyakan subjek yang sudah divaksin dan kena COVID itu gejalanya ringan karena sebagian dari virus itu paling tidak sudah dilawan sama si antibodi yang ada walaupun mungkin not fully protected ya, not fully protect dari infeksi tetapi paling tidak mengurangi dibandingkan dengan yang sama sekali tidak ada antibodi atau tidak ada divaksin begitu Mbak. Prof, jadi masih ada kemungkinan memang. Iya, Prof Zulis, ada nggak sih kan tadi untuk meningkatkan antibodi begitu ya? Nah, ada nggak sih hitungannya misalnya jumlah antibodi dalam dalam tubuh seseorang sehingga dia bisa melawan virus, bakteri atau penyakit lain yang masuk ke tubuh kita? Iya, pertanyaannya bagus, Mas. Tetapi memang sampai saat ini masih belum belum diketahui persis ya. Sebetulnya seberapa sih titer antibodi yang bisa untuk bersifat proteksi terhadap infeksi, apalagi untuk virus COVID ini kan juga masih baru ya. Jadi hampir semua vaksin di dunia sekarang juga banyak yang tidak bisa dipastikan hubungan antara hubungan antara titer antibodi dengan sifat proteksinya terhadap infeksi. Yang kita ketahui adalah dari uji klinik adalah biasanya geometric mean titer. Jadi rata-rata antibodi ya titer antibodi dalam satu kelompok gitu ya. Tapi kan personally itu kan bisa tidak bisa langsung dikorelasikan begitu. Jadi memang agak sulit sampai sekarang kita belum bisa memastikan sebetulnya seberapa tinggi sih antibodi yang dibutuhkan untuk bisa benar-benar memproteksi begitu terhadap infeksi. Prof Zulis dan juga Prof Kusnandi kita akan sambung lagi ya di segmen berikutnya, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.